Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Di sini kami mengambil materi mengenai etika IT di Indonesia, studi kasus cyberquatting pada domain PT Mustika Ratu yang akan dijelaskan oleh Selvi terlebih dahulu. Hukum IT atau hukum teknologi informasi merujuk pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan interaksi dengan teknologi informasi. Ini mencakup aspek legal seperti privasi data, keamanan cyber, hak kekayaan intelektual, dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah contoh hukum IT, yaitu cybersquatting pada domain PT Mustika Ratu. Mustika Ratu telah memiliki nama domain mustikaratu.co.id sejak 5 September 1996. Di Indonesia, perkara cybersquatting dapat dilihat pada kasus mustikaratu.com, di mana PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya, karena telah ada pihak lain telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut, karena pihak tersebut merasa puas dengan pelayanan dan produk merek dagang tersebut. Namun, secara konservatif, hal tersebut tidak etis dan tetap apapun alasannya merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain. Pada kenyataannya, pandangan konservatif ini yang menguasai cara pandang masyarakat sekarang karena ada pandangan bahwa merek dagang itu memiliki hukum sehingga tidak bisa sembarangan pihak yang menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik merek dagang tersebut, walaupun motivasinya bukan untuk merugikan. Perusahaan cenderung mengalami kekhawatiran terhadap cybersquatting karena tindakan ini dapat menghancurkan nama perusahaan mereka. Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan atau produk servis yang dimilikinya. Ada kalanya suatu nama domain dapat dilindungi dengan hukum merek. Karenanya, nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual atau HQ. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Pengertian merek dalam undang-undang tersebut adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selain itu juga diperkuat dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode ataupun susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam kasus mustikaratu.com, peneliti berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com belum tentu bersalah jika tidak merugikan pihak mustikaratu.com. Namun, tetapi tidak etis karena pihak tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu terhadap pihak PT Mustika Ratu, sehingga dipertanyakan tujuan dari pihak lain tersebut. Untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu waspada khususnya dalam mendaftarkan nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai nama domain pada dunia cyber. Bila perlu, semua kemungkinan nama domain yang berkaitan dengan nama perusahaan didaftarkan untuk mencegah cyberquatting atau memberikan informasi kepada konsumen alamat situs dengan jelas dan memperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penulisan alamat situs. Misalnya, dalam penulisan yang seharusnya .com
jadi .co.id atau .net atau .ic.id atau .web dan lain-lain. Atau contohnya saja Mustika Strip Ratu jadi Mustika Ratu atau Mustika Ratu atau Mustika Strip Ratu menggunakan huruf kapital. Jika user tidak memperhatikan hal ini, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi user ataupun konsumen juga dapat dirugikan. Pentingnya kesadaran pemilik merek dagang untuk mempertahankan dan mengusahakan keamanan dari pemanfaatan merek dagang tersebut. Alasan dari hal ini sudah dikemukakan oleh Yuliati dalam hasil penelitiannya, yaitu undang-undang di Indonesia belum mampu menjerat pelaku cyberquatting karena adanya perbedaan konsep dasar hukum dunia nyata dengan dunia maya. Kasus serupa bukan hanya terjadi pada PT Mustika Ratu yang merupakan perusahaan kosmetik dalam negeri yang ternama, melainkan juga dialami oleh perusahaan e-commerce pemesanan tiket terbesar seperti Traveloka. Dari sumber dikatakan bahwa pihak Traveloka tidak dapat berbuat banyak ketika ada banyak nama domain yang menggunakan nama merek dagangnya karena adanya perlindungan privasi pada website domain palsu tersebut. Dalam hal ini jelas sekali Traveloka dirugikan karena konsumen diarahkan untuk mendapatkan informasi yang tidak terkait dengan pemesanan tiket, melainkan situs pornografi. Maka pihak yang melakukan cyberquatting ini diuntungkan. Kesimpulannya, dalam dunia internet rawan terhadap kejahatan cyber yang banyak keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab melindungi, dan cyberquatting merupakan salah satu pelanggaran etika IT yang merupakan salah satu kejahatan dalam dunia cyber, dan ini melanggar hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual karena merek dagang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi. Kesimpulan yang disampaikan di atas menghasilkan solusi upaya untuk mengatasi pelanggaran etika dalam bentuk cyberquatting tersebut, yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama domainnya, bahwa ada banyak kemungkinan nama domain dari perusahaannya tersebut dan sebaiknya mendaftarkannya untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain. Dan konsumen ataupun user harus lebih berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web perusahaan yang dituju. Bagi cyberquater, diharapkan tidak melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah oleh Anti-Cyberquatting Consumer Protection Act tahun 1999.